Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Pekalongan. Saya akan bepergian menuju Semarang dengan KA Kamandaka kelas ekonomi. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, beginilah penampilan di depan stasiun Pekalongan. Di sebelah kiri kita ada tempat pembelian tiket dan customer service, dan di sebelah kanannya terdapat parkir mobil dan motor. Nah teman-teman, di stasiun ini sudah mendukung penggunaan voice recognition, jadi tinggal scan wajah tanpa perlu menunjukkan tiket dan identitas diri. Nah teman-teman, beginilah suasana di dalam peron stasiun Pekalongan. Cukup banyak penumpang yang naik dari stasiun ini. Ada ruang PPKA, ada beberapa tenan. Di ujung barat ada pintu keluar, toilet, dan musola. Jalur 1 untuk KA arah barat yang berhenti di stasiun Pekalongan. Jalur 2 untuk KA arah barat yang tidak berhenti di stasiun Pekalongan. Jalur 3 dan 4 untuk KA arah timur yang berhenti di stasiun Pekalongan. Dan jalur 5, 6 untuk gerbong kosong. Nah teman-teman, sesaat lagi tiba di jalur 3 stasiun Pekalongan, KA Kamandaka, tujuan stasiun Semarang Tawang. KA ini membawa 2 kelas, yaitu eksekutif tipe mild steel dan ekonomi modifikasi. KA ini start dari stasiun Purwokerto dengan pemberhentian di stasiun Bumi Ayu, stasiun Prupuk, stasiun Selawi, stasiun Tegal, stasiun Pemalang, stasiun Pekalongan, stasiun Weleri, stasiun Semarang Poncol, dan stasiun Semarang Tawang. Lokomotif Dinas KA Kamandaka hari ini CC 201. Kita berada di ekonomi 3 seat 13 AB. Jadi kita harus berjalan menuju ke belakang, karena di belakang lokomotif adalah eksekutif. Lalu ada kereta makan dan pembangkit. Lalu di belakangnya ada kelas ekonomi modifikasi Balyasa Manggarai dengan kursi searah laju semuanya teman-teman. Tidak ada yang jalan mundur seperti halnya gerbong ekonomi, new image, dan premium. Nah, beginilah interior ekonomi modifikasi Balyasa Manggarai ya teman-teman. Nah teman-teman, tiba di jalur 1 stasiun Pekalongan,
KA Argo Sindoro, relasi stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Jakarta Gambir. KA ini masih menggunakan eksekutif New Image yang terkenal gembedak. Dan KA Kamandaka diberangkatkan dari stasiun Pekalongan menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Weleri. Nah teman-teman, mari kita review toilet KA Kamandaka kelas ekonomi modifikasi. Ada toilet duduk, ada alat pengering tangan, ada ruang kompartemen untuk menaruh barang-barang kecil, ada keran air, ada cermin, ada sabun, ada pengharum ruangan, ada tempat gantungan, ada tisu, ada wastafel, dan ada flash. Nah teman-teman, ini dia tiket KA Kamandaka yang saya beli di aplikasi KAI Akses. Berangkat pukul 8:12, tiba pukul 9:42. Total perjalanan 1 jam 30 menit. Nah teman-teman, kita sedang berada di tepi Laut Jawa. Satu-satunya view jalur kereta api aktif yang berada di pinggir laut ya teman-teman. Kita telah melewati stasiun pelabuhan, stasiun kereta api aktif di Indonesia yang berada di tepi Laut Jawa. Nah, bisa kita lihat teman-teman, tadi kita melewati jembatan lama yang masih single track, yang benar-benar persis di tepi Laut Jawa. Dan semenjak double track ini diaktifkan, jalur single track dipindah ke jalur yang lebih lurus, sehingga akan meningkatkan kecepatan kereta api.
Nah teman-teman, mari kita review interior KA Kamandaka kelas ekonomi modifikasi. Ada kursi yang berwarna biru, ada armrest, ada legroom yang cukup luas dibandingkan dengan KA ekonomi New Image dan Premium. Ada bagasi kecil, ada plastik sampah, ada jendela, ada tempat gantungan, ada meja kecil, ada port charger hanya untuk handphone, laptop, dan tablet ya teman-teman. Ada pengatur kursi yang bisa kita rebahkan. Ada TV untuk hiburan. Ada bagasi yang cukup luas. Ada lampu penerangan. Dan inilah rute KA Kamandaka. Ada juga peta prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Nah teman-teman, pukul 8:50 kita tiba di stasiun Waleri, Kendal, Jawa Tengah. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, mari kita review KA restorasi yang bergabung dengan pembangkit minyak. Di sini ada ruang genset, ada ruang operator, ada ruang untuk para kru, dan beginilah interior KA restorasinya. Ada ruang untuk kru pramugara dan pramugari, ada meja dan kursi seperti minibar. Dikarenakan ini bulan puasa dan masih pagi hari, jadi restorasinya sepi ya teman-teman. Nah teman-teman,
kita kembali diberangkatkan dari stasiun Weleri menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Semarang Poncol. Nah teman-teman, di sebelah kanan kita dapat melihat gunung-gunung seperti Sindoro, Sumbing, Prau, dan Slamet. Nah teman-teman, untuk memutar kursinya kita bisa menginjak tuas di samping kursi ini ya teman-teman. Nah seperti itu caranya. Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan melintas stasiun Jeraka. Di sini terparkir gerbong bekas KA Argo Gendut yang sudah tidak beroperasi lagi karena biaya perawatan yang sangat tinggi. Terakhir aktif itu sekitar tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19 ya teman-teman. Setelah itu KA Argo Gendut tidak beroperasi lagi, yang terparkir di beberapa stasiun daerah operasi 4 Semarang seperti stasiun Jeraka, Gubuk, dan Brumbung. Nah teman-teman, sesaat lagi kita akan melewati PJL Jalan Madukoro, tempat laka KA Berantas dan truk gandeng sehingga truk terbakar tepat di malam 1 sore teman-teman, tahun 2022. Nah teman-teman, sesaat lagi kita tiba di stasiun Semarang Poncol. Di sini tersedia depo kereta Semarang Poncol dan depo lokomotif Semarang Poncol. Di kota Semarang ini ada 2 stasiun besar, yaitu stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Tawang digunakan untuk KA kelas Argo, eksekutif, bisnis, dan campuran, sedangkan stasiun Semarang Poncol digunakan untuk KA kelas ekonomi dan campuran. Nah teman-teman, kita telah tiba di stasiun Semarang Poncol pukul 9:30 diiringi lagu Gambang Semarang. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini. Nah teman-teman, kita sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol menuju pemberhentian terakhir,
yaitu stasiun Semarang Tawang. Di sini juga ada menara air ya teman-teman, bisa kita lihat. Dan di sebelah menara air terdapat depo lokomotif Semarang Poncol. Nah teman-teman, pukul 9:40 kita tiba di stasiun akhir, stasiun Semarang Tawang. Pintu keluar berada di sisi timur. Dahulu pintu keluar ada juga di sisi barat, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 hanya pintu keluar timur yang digunakan untuk pintu keluar. Nah teman-teman, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti. Jika kalian berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.